Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut ya untuk hukum pertama termodinamika menggunakan buku Atkin. Materi selanjutnya adalah di kerja dan kalor di halaman 41 kalau untuk di buku ini. Oke, ini masih penjelasan. Di sini nanti akan ada penurunan dari energi dalam, kalor dan kerja di sini ya. Jadi D itu mengartikan adalah perubahan. Jadi ada perubahan apa ya saya bilang ya, perubahan suhu, perubahan kerja ya di sini ya dia bilang. Oke, di sini ada istilah kerja mekanis, berarti dia seperti kerja memanfaatkan gas, kerja yang dilakukan oleh gas sewaktu memuai dan mendorong kembali ke atmosfer. Di sini ada kerja mekanis. Kerja mekanis itu yang tadi kan awal konsep pertama ada gaya itu dari F kali S, kok gaya? Kerja itu F kali S dan W sama dengan sorry kok jadi ngaco gini ya. Bentar, kita balik ke atas ya. Berapa tadi saya lupa, di atas ya pertama kali. Ini ya, W sama dengan F kali S, di mana F adalah M kali A. Oke, kita balik ke sini halaman 41. Sini ya, jadi digunakan di sini bahwa ada perhitungan kerja dimulai dari definisi yang digunakan dalam fisika. Definisi ini menyatakan bahwa kerja yang dilakukan untuk menggerakkan objek sepanjang jarak dz di sini ya, sepanjang jarak melawan gaya yang menentang F. Jadi kalau dia jaraknya berlawanan dengan gayanya, jadi misalkan gini, pegasnya ditarik ke kanan tapi geraknya ke kiri, jadi makanya di sini nilainya negatif. Ada istilah sini ekspansi volume, berarti pertambahan volume, maka kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan objek A sejarak Z berlawanan dengan gaya. Tanda negatif menunjukkan bahwa kita bahwa sistem menggerakkan objek berlawanan gaya yang menentangnya di sini ya. Di sini jadi ketika dalam bentuk perubahan derivatif ya maksudnya sini, maka solusinya pasti integral. Jadi ada perubahan jarak ya dari jarak pertama hingga jarak akhir, jadi initial to final. Nah, sehingga didapatkan nanti ya udah sini nanti F min F dalam kurung Z final dikurang Z1. Nah, ini yang di bawah. Ya, ini ada istilah lagi diingatkan ya, isohorik. Kerjanya 0 ya di sini ya, sehingga di sini bekerja hanya pada si kalor dan kalornya ini pada volume tetap ya ceritanya. Nah, lalu di sini juga ada yang berdasarkan ketinggian, sehingga kerjanya itu adalah M kali G kali H ya ceritanya. Nah, di sini ada contoh di halaman di contoh 2.2 perhitungan kerja untuk gaya tetap ya. Hitung kerja yang dilakukan jika sistem menaikkan kolom air dengan jari-jari 5 mm setinggi 10 cm. Jadi ini kolom air, kalau dianggapkan kolom air itu tabung ya ceritanya, kolom ya ceritanya di sini. Dan ada jari-jari dan ketinggian. Nah, pusat massa di ketinggian, jadi ketinggiannya adalah setengah L di sini dianggapnya ya sama dia ya. Maka kolomnya adalah M kali G kali H. Di sini hanya dianggap ya di sini ya ceritanya ya, adalah setengah L di sini ya. H adalah setengah L. Sehingga ketika masuk ke massa kolom itu kan ada yang, sebentar ya, ini kok nggak ada penjelasannya ya, kemarin udah saya jelaskan, udah saya buatkan. Jadi W sama dengan min M kali G kali H, H-nya adalah setengah L ya, pertengahan panjangnya. Massa kolomnya adalah rho kalikan A kali H ya ceritanya. Itu yang dapat dari ini loh, densitas sama dengan massa per volume ceritanya ya. Jadi kalau mau nyari massa, ini kok nggak ada penjelasannya ya. Jadi kalau mau nyari massa itu ya udah densitas dikalikan volume. Nah, volume itu, densitas itu rho ya maksudnya, itu A dikalikan ketinggian. Nah, di sini apa namanya,
luasnya itu pi r pangkat 2 ya ceritanya. Yang satunya kalikan h. H-nya di sini adalah L tadi ya, setengah L tadi dia bilang di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. Nah, seperti ini. Makanya dapatlah seperti ini persamaannya ya. Tanggal negatif artinya dia mengalami perubahan energi dalam. Oke. Latihan di sini ya. Kok ini nggak ada jawabannya ya sama saya ulik ya. Berarti nggak terlalu penting apa ya. Ini bisa kamu coba latihan mandiri ya. Berkurang negatif 5 berarti kan masanya sudah ada di sini, ketinggiannya ada, yang ditanya adalah kerjanya. Kebalikan dari persamaan ini berarti ya. Oke, ada kerja pemanfaatan dan penguaian. Kayaknya ini tidak dicoret-coret, berarti tidak termasuk dalam pembahasan. Ada pemuaian reversible. Pemuaian reversible itu adalah muai itu kan volume ya ceritanya. Jadi di sini W sama dengan tekanan dikalikan volume ceritanya. Karena ada perubahan di sini ya, dia buatkan negatif reversible ya, melakukan kerja masalahnya. Oke, di sini dijelaskan sehingga ketika di sini adalah bentuknya derivatif turunan ya, perubahan, maka ketika kita integralkan berarti kan ada batas ya, volume awal dan volume akhir di sini. Ada volume akhir dan volume awal di sini. Pemuaian reversible, di mana W adalah F kali S, F gaya, S adalah jarak, jadi S itu dilambangkan dengan Z, sebenarnya jarak pula. Sehingga kita menghitung di sini W adalah F kali Z, di mana F itu persamaannya adalah dari tekanan adalah gaya persatuan luas. Sehingga kalau mencari F itu jadi P kali A dikalikan Z. Nih, makanya A kali Z adalah volume, sama seperti contoh yang tadi yang sebelumnya. Nah, dari persamaan ini lah ya terjadi perubahan volume, dan pemuaian itu fokusnya adalah perubahan volume, sehingga di sini adalah dia dalam bentuk batas volume akhir dan volume awal. Oke, dari sini lalu ada pemuaian reversible isotermal di sini ya, berarti kan dia pada kondisi suhu yang sama. Ya, ini dia mengarah kepada gas sempurna yang dibahas di sini ya, bukan gas nyata. Dan kita tahu gas sempurna itu adalah VV-nRT. Nah, kalau kita mau nyari tekanan berarti nRT dibagi volume. Nah, balik lagi ke persamaan yang tadi, W adalah min integral V dV. Nah, P-nya kita ganti dengan persamaan dari gas ideal, mana nRT per V kalikan dV. Nah, sekarang saya nggak tahu ya kalau matematikanya kamu gimana ya. Nanti saya bisa kasihkan link untuk yang matematika teknik ya. Jadi kalau kita menurunkan terhadap V, di sini kan dV ya, berarti turunan terhadap V volume di sini. Berarti hanya yang ada label volume saja yang menjadi bagian yang untuk diintegralkan. Lain dari itu adalah konstanta. Maka di sini adalah nRT itu ada konstanta, kita keluarkan. Jadi sini min nRT integral. Ini kan seper V ya, dV-nya. Jadi fokusnya hanya di sini saja. Ya, lainnya ini adalah integral. Nah, kalau seper V dV kalau diintegralkan jadinya kan ln. Udah pasti ya, itu udah mutlak ya jadi ceritanya. Jadi kalau seper V satu per variabel ya, maksudnya V itu kan variabel sini ya. Ketika diintegralkan adalah ln. Makanya di sini adalah ln batasnya adalah final to initial ya. Oke, di sini ada pengertiannya. Yang ini nggak terlalu dibahas ya ceritanya. Nah, di gambar ini, di gambar 2.3 ya, ini adalah tentang kerja isotermal reversible gas sempurna ya ceritanya. Jadi ketika kita lakukan dengan apa tadi integral itu ya, daerah luasnya tuh ada di sini nih. Perubahan volumenya tuh ada di sini. Ya, ini waktu fisika SMA juga diajarkan ya maksudnya.
Oke, di sini ada perhitungan kerja produksi gas. Ya, ceritanya ada sistem terbuka. Ini di copy lagi ya dari bagian atas ya, terbuka, tertutup, dan ventilasi, karena di sini ada istilah tertutup, tabung tertutup ya. Hitunglah besar kerja yang dilakukan berarti negatif ya, jika 50 gram besi bereaksi dengan asam hidroklorida berarti HCl, dalam tabung tertutup itu ya berarti hanya ada perpindahan panas ya ceritanya ya. Terus di sini B, gelas terbuka ya, gelas kimia terbuka pada suhu 25 derajat Celcius ya, gelas beker berarti tekanannya tetap di sini ya, kesannya ya pada suhu sekian ya, maksudnya masih dicair-cair ya, tidak ada perubahan fasa. Oke, di sini dari solusinya ini disebutkan bahwa volume tidak ada yang berubah ya, maka tidak ada kerja yang dilakukan. Ya kan, sini tidak ada penjelasan ada perubahan volume, ada pemuaian, pemanfaatan, dia tidak ada, sehingga W-nya adalah 0. Dan ketika B, gaya mendorong atmosferik, ada W adalah atmosferik ya, masih delta V eksternal ya, ini ya, maksudnya dikalikan delta V volume. Nah, kita juga dapat mengabaikan volume awal dan volume akhir ya, karena volume akhirnya jauh lebih besar. Jadi delta V itu adalah volume final dikurang volume awal, sehingga kita bisa melibatkan konsep gas ideal di sini, karena posisinya adalah di sini dia bilang, oh iya, pada gelas kimia pada ini ya, kita bilang ada gaya mendorong atmosferik di sini, karena posisinya masih dengan suhu kamar. Jadi digantikan dengan VV-nRT ya ceritanya di sini. Oke, dengan N menghasilkan jumlah H2 yang dihasilkan oleh dari ini ya, ceritanya di sini dia ada reaksinya ya. Ini reaksi yang sudah diberikan, nanti ada beberapa contoh soal di sana yang reaksinya tidak diberikan, tapi dari soal yang diberikan tuh jelas, maksudnya reaksi apa segala macam, dan itu sudah menjadi dasar di kimia dasar ya kalau saya bilang ya. Oke, ada sebuah, dia bilang kan sini, dia bilang besi bereaksi dengan asam hidroklorida, jadi tinggal besi direaksikan HCl ceritanya, dan menghasilkan besi 2 klorida ditambah dengan gas hidrogen di sini. Oke, di sini sudah dia mau bilang N-nya segala macam, ini ada N-nya 1 ya, koefisien stoichiometry ya di sini ya. Koefisien stoichiometry. Jadi dia bilang di sini daerah reaktan yaitu Fe dan HCl ada 1 dan 2, lalu ada di produk adalah 1 dan 2 yaitu dari FeCl2 dan hidrogen. Jumlah atom di reaktan dan produk harus sama-sama, ini maksudnya tentang kanan dan kiri ya, maksudnya dilihat ya. Setelah itu di sini dijelaskan bahwa 1 mol gas hidrogen dihasilkan jika 1 mol Fe dipakai. Ya, kebetulan ini ekuivalen ya ceritanya. Oke, karena yang diberitahukan di sini adalah tentangnya besi, ya besi di sini ya, maka besi itu menjadi parameter di sini. Nah, kita tahu tadi kan kita mau nyari kerjanya, yaitu adalah negatif P ekspansi, bukan eksternal ya, ekspansi dikalikan delta volume, dan itu P ekspansi itu bisa diubah dengan nRT ya, ini yang dijelaskan di bab sebelumnya. Sehingga ketika kita menggunakan persamaan tersebut, ini kan nRT berarti mol ya, mol itu berarti massa per mr atau AR. Ini massanya si besi dibagi dengan AR-nya besi dikalikan R 8,314, suhunya yang tadinya 25 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin, sehingga didapatkan negatif 2,2 kilojoule, karena hasil perkalian ini sebenarnya joule, jadi harus kamu bagi 1000 dulu untuk menghasilkan kilojoule. Nah, sistem ini adalah campuran reaksi melakukan kerja mendorong atmosfer sebesar 2,2 kilojoule ya. Ini yang ditanyakan hanya besi ya ceritanya, kan dia bilang ya, bukan ngomongin tentang gas dan kawan-kawan. Nah, mengapa kita bisa pakai persamaan ini? Karena di sini dihasilkan oleh gas, dan kebetulan di sini molnya adalah 1 dan di sini 1, jadi kita bisa pakai persamaan yang PPNRT ya.
Tapi kalau misalkan di sini dia hasilnya 2, ini ada angka 2, ini angka 1, maka nanti kerja yang kita miliki ini adalah 2 kalinya nantinya. Karena di sini kan ada 1. Ya, karena harus diekuivalenkan. Karena kan kita pakai persamaan gas ideal ya ceritanya di sini. Nanti ada contoh di bawahnya ya. Oke, di bawahnya ada komentar, perhatikan tekanan luar tidak mengakui hasil akhir. Makin rendah tekanan, makin besar volume yang ditempati gas, sehingga membatalkan efek tekanan luar lenyap. Efek tekanan luar hilang, maksudnya tidak ada ya, diabaikan. Ada contoh di sini, hitunglah kerja pemuaian dilakukan jika 50 gram air dielektrolisa pada tekanan tetap pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, ini dimuai ya, berarti liquid ya ceritanya. Apa sih, 50 gram air dielektrolisa berarti dipisahkan ya, maksudnya ya, dielektrolisa. Jadi H2O liquid dijadikan hidrogen dan oksigen. Nah, posisinya H2O yang di reaktan itu adalah liquid. Lalu ini kan gas, ini gas ya ceritanya. Nah, tekanan tetap ceritanya. Oke, jadi di sini H2O-nya adalah 50 gram air, 50 gram dibagi 18 ya, mR dari H2O 18, didapatkan 2,778 gram mol ya ceritanya. Nah, yang tadi yang saya katakan ya, yang di sini kan, ini kan soalnya kan ngomongnya mengatakan tentang besi. Nah, kebetulan di sini kan pas direaksikan ada gas ya, kita kan tadi memakai persamaan gas ideal di sini. Jadi kalau mau diekuivalenkan ke molnya si gas, kebetulan ini kan angka 1, jadi bisa diabaikan. Nah, sedangkan di sini H2O-nya 2, oksigennya 1. Jadi kalau di sini molnya H2O itu adalah H2O ataupun H2 ya. Kalau molnya H2 itu pasti ekuivalen dengan molnya H2O karena sama-sama koefisien stoichiometrinya adalah angka 2. Tapi kalau misalkan di sini mol O2-nya berarti kan setengah dari mol H2O. Berarti 1,389 mol. Jadi kalau kita mau nyari W-nya ya udah min nRT ya ceritanya. Untuk nyari apa sih? Aduh, kok jadi lupa. Untuk mencari kerjanya. Jadi tinggal dikalikan di sini ya. Posisinya yang ditanya kerja pemuaian. Kalau kerja pemuaian berarti yang ditanya adalah gasnya ya. Kalau gasnya berarti sebentar, mana kalkulatornya? Itu kan jadi ini mol H2 ditambah mol O2 ya. Jadi kan 2,77 78 tambah 1,389 terus dikalikan 8,314 dikalikan berapa suhunya? 298 ya Kelvin. Nah, hasilnya itu kok saya nggak ngasih hasil ya di sini, karena hasilnya mungkin sama kali ya dengan angka tadi, negatif 2,778 tambah 1,389 mol, R nya 8,31 kali 8,314 kalikan T nya 298 dikalikan 10 nekat min 3 biar jadi joule ya, W nya 10,324 kilojoule. Mama ke nah ini dia ya. Jadi dilihat dulu dari soalnya. Kalau sini kan dia bilang kerja pemuaian, berarti gas yang ditanya, bukan si reaktannya. Nah, kalau yang di soal sini yang ditanya adalah besinya. Tapi ketika kita menggunakan persamaan gas ideal, maka nanti koefisien stoichiometri di sini akan diekuivalenkan dengan gas di sana. Oke, sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi ke bawah ya untuk alur dan entalpi. Sampai jumpa lagi di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi.